Jadi sore ini aku mau siap-siap berangkat ke sawah bersama dua bocil. Sebenarnya aku mau perginya siang, cuma karena aku lupa jadi aku berangkat sore. Sebelum berangkat aku makan minum dulu karena lapar. Nah ini aku udah siap-siap mau pergi, udah siap minum, makan, kunci pintu rumah. Ayo pergi. Di tengah perjalanan aku berhenti sebentar karena kebetulan Apa bilang dia pergi ke sawah pinggir jalan ini. Jadi setelah kami lihat ternyata Apa tidak pergi ke sawah pinggir jalan ini. Terus setelah itu kami lanjut pergi lagi menemui Apa ke sawah lain. Jadi kebetulan cuaca sore ini pun lumayan panas. Ayolah kita berangkat lagi, jangan terlalu lama di sini juga. Nah ini akhirnya sampai juga di tempat kedua, sawah pinggir jalan lagi tapi agak ke belakang. Terus aku pandang dari jauh ternyata Apa ada di sawah ini. Si kakak udah gak sabar pengen ketemu ayahnya, udah panggil-panggil dari jauh. Dan pada akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Setelah itu kami pun turun dari Honda dan kami menemui Apa. Alhamdulillah ternyata Apa pun udah selesai dari sawah. Terus kami mengikutinya dari belakang bertiga. Sampai di sawah aku pun bertanya kepada Apa, kenapa Apa menyuruh Ama pergi ke sawah sore ini? Dan jawabannya adalah dia pengen kasih tahu sesuatu buat Ama atau mau kasih kejutan katanya begitu. Dan kami pun sangat bersemangat mengikuti Apa. Sambil jalan aku melihat beberapa macam buah ada di pinggir jalan ini. Kakak sibuk menunjukin ke arah ayahnya. Wah, aku nemuin buah kalkum di sini dan ada juga rambutan monyet. Banyak ternyata rambutan monyet di sini ya. Kalian tahu nggak kalau ini tuh bisa dimakan. Jadi sambil nunggu aku mau cerita sedikit tentang dongeng masa kecil dulu. Katanya kan buah kalkun itu dia buah si malakama. Kalau kita makan mati, nggak kita makan pun mati. Itu cuman buat nakut-nakutin anak kecil. Itu kan dongeng masa kecil, jadi nggak usah takutin. Ini aku lagi periksa bawah rok, kayak ada yang mengganjal seperti ada pacat gitu. Si kakak lewat-lewat di depan kamera mau bergaya fashion show. Sebenarnya sih aku yang disuruh Apa buat metik daun jengger, cuma karena aku lagi gendong bayi jadi aku nggak bisa metik. Jadi aku suruhlah Apa buat metiknya. Ini aku berulang kali cek di bawah kakiku kayak ada sesuatu yang aneh gitu, entah apa. Tapi alhamdulillah ya cuacanya udah mendingan dingin, jadi enak kalau nungguin di sini, nggak panas masa lagi. Terus aku pindahkan kameranya ke belakang. Ini aku letakkan kameranya agak ke samping dan ternyata videonya seperti estetik gitu ya, bagus ya, keren sekali, seperti di studio gitu. Wow. Selagi menunggu ayah memetik daun jengger, jadi kami beraktivitas sendiri-sendiri. Kalau si kakak asik lari-lari ke sana kemari, kalau amanya cukup jalan kecil-kecil aja sambil gendong adik. Tapi lumayan seru juga ya kalau kita jalan-jalan sorenya ke pinggir sawah gini, suasananya dingin sekali. Sedangkan Apa sibuk metik daun jengger karena dia lagi kepengen makan daun jengger. Jadi akhirnya dia mau metik sendiri di sawah. Kalian di sini siapa yang pernah masak daun jengger dan kalian bisa masak apa aja dengan daun jengger itu? Kalau aku sih cuman bisa masak satu macam aja karena aku nggak pernah masak macam lain, yaitu cuman tumis pakai terasi, tapi enak loh rasanya. Lumayan lama juga ya Apa metik daun jengger, tapi nggak apa-apa lah karena bukan aku langsung yang turun ke sawahnya, jadi aku nggak kena air kakiku. Ini hari pun udah mau gelap dan kita nggak boleh terlalu lama di luar karena bawa anak bayi. Dan aku pun langsung memanggil Apa untuk menyudahkan memetik daun jenggernya, jangan terlalu lama. Kata Apa oke, ini pun hampir mau selesai. Aku pun sabar menunggu sebentar lagi bersama kakak dan adik. Dan alhamdulillah ayah pun muncul. Kakak semangat sekali berlarian ke tempat ayah. Dan ini hasil daun jenggernya. Ternyata ayah metiknya lumayan banyak juga ya, satu kantong plastik penuh. Karena sudah selesai dan hari pun hampir gelap, kami buat video sebentar berempat. Ternyata di sini sunsetnya pun gak kalah cantiknya seperti di Bali kali ya. Oke lah, karena sudah hampir maghrib jadi kami disuruh pulang duluan sama Apa. Mari kakak kita pulang duluan bertiga, karena Apa masih ada pekerjaan yang belum selesai jadi gak bisa ikut pulang bersama kami bertiga. Dan akhirnya kami pun pulang bertiga aja. Akhirnya kami pun berangkat mau pulang ke rumah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.